Lu tahu nggak? Jepang akhirnya bersatu bukan karena samurai paling ganas atau jenderal paling karismatik. Jepang bersatu karena seorang pria yang hampir seluruh masa kecilnya dipaksa hidup sebagai sandera. Namanya Tokugawa Ieyasu. Pria yang kelihatannya biasa, pendiam, nggak flamboyan, tapi justru itu kekuatannya. Di zaman penuh darah kayak era Sengoku, orang paling sabar justru jadi yang paling berbahaya. Ieyasu lahir tahun 1543 di Matsudaira klan kecil yang lemah, dikepung musuh, dan cuma dipandang sebelah mata. Umur 6 tahun, dia dikirim jadi sandera ke klan lain. Umur 9 tahun dipindah lagi. Kadang hidup di rumah sekutu, kadang di rumah musuh. Dari kecil dia belajar satu hal. Lu bisa kehilangan tempat tinggal, senjata, keluarga, tapi kalau lu bisa tenang dan baca situasi, lu tetap bisa bertahan. Ketika penguasa lain tumbuh sebagai samurai, Ieyasu tumbuh sebagai pengamat. Dia lihat bagaimana daimyo saling tikam dari belakang, bagaimana pasukan bisa dibeli, bagaimana sekutu bisa berubah jadi musuh dalam semalam. Dia tumbuh dengan satu prinsip yang jadi fondasi seluruh hidupnya. Sabar bukan berarti lemah. Sabar itu strategi. Waktu dewasa, dua raksasa Jepang muncul, Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. Dua orang ini kayak badai. Nobunaga membakar tradisi, menghancurkan kuil-kuil bersenjata, memperkenalkan senapan, dan mengoyak seluruh Jepang. Hideyoshi dari petani biasa naik jadi penguasa, ambisius, gila hormat, lincah kayak rubah. Dua-duanya meledak. Dan Ieyasu, dia tetap diam, tetap di samping. Nggak pernah menantang langsung, tapi nggak pernah tunduk sepenuhnya. Dia belajar dari Nobunaga bahwa kekacauan bisa jadi peluang. Dia belajar dari Hideyoshi bahwa politik lebih tajam daripada katana. Dia belajar dari masa kecilnya bahwa yang terburu-buru selalu mati duluan. Titik baliknya datang setelah Hideyoshi mati. Jepang retak jadi dua kubu, semuanya ingin menjadi penerus. Ieyasu melihat apa yang tidak dilihat orang lain, bahwa seluruh negeri sedang menunggu pemimpin baru, dan dia sudah membangun posisinya selama puluhan tahun. Tahun 1600, pertempuran Sekigahara pecah, perang terbesar di era Sengoku. Disinilah Ieyasu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia bukan petarung paling ganas, tapi dia adalah arsitek perang paling sabar. Dia tahu siapa musuh yang bakal berkhianat. Dia tahu kapan harus tahan pasukan, kapan harus menyerang, kapan harus bikin lawan panik. Dan pada hari itu, banyak panglima musuh tiba-tiba berbalik mendukung Ieyasu. Bukan kebetulan, itu negosiasi yang dia rancang diam-diam selama bertahun-tahun. Sekigahara selesai dalam hitungan jam, tapi kemenangan Ieyasu dibangun dalam hitungan dekade. Tahun 1603, Ieyasu resmi jadi shogun Jepang. Bukan karena dia paling brutal seperti Nobunaga. Bukan karena dia paling karismatik seperti Hideyoshi. Tapi karena dia pemimpin yang paling stabil, dan Jepang setelah ratusan tahun perang cuma butuh satu hal, ketenangan. Sebagai shogun, dia nggak cuma memerintah, dia membangun ulang Jepang.